Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Hadir di majelis taklim ini meskipun suasananya sangat mendung, angin sepoi-sepoi, enaknya kita tiduran di rumah ibu-ibu sekalian, atau kita selonjor di kursi ibu-ibu sekalian sambil nyetel lagu atau nonton TV, nikmat ibu-ibu sekalian. Tapi kita lebih memilih hadir di majelis taklim, tidak lain itu karena dorongan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini hanya sebentar ibu-ibu sekalian, hanya sekedar mampir ibu-ibu sekalian, hanya perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia, lalu nanti ke alam barzah, lalu kemudian kepada akhirat ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu kita harus tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan sekeliling kita ibu-ibu sekalian, ada orang yang kemarin bersama kita kemudian sudah tidak ada ibu-ibu sekalian. Entah itu saudara kita, entah itu tetangga kita, entah itu famili kita, teman dekat kita. Lalu kemana mereka ibu-ibu sekalian? Mereka telah dipanggil oleh Allah lebih dahulu ibu-ibu sekalian. Mereka berada di alam barzah ibu-ibu sekalian. Atau alam barzah itu disebut dengan alam kubur ibu-ibu sekalian. Alam kubur itu tergantung amalnya ibu-ibu sekalian. Amal di dunia baik dapat nikmat kubur. Alam di dunianya buruk mendapatkan siksa kubur ibu-ibu sekalian. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang ibu-ibu sekalian. Bisa saja ibu-ibu duluan, saya belakangan,
atau saya belakangan, ibu-ibu duluan, kita tidak pernah tahu ibu-ibu sekalian. Iya, kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Karena kita tidak tahu kematian itu datang, ibu-ibu sekalian, maka kita harus selalu mempersiapkan diri, ibu-ibu sekalian. Orang yang sukses itu bukan yang hartanya banyak. Ibu-ibu tahu nggak Bu? Sambo Bu. Ya, beritanya tren, ibu sekalian. Punya bunker isinya duit, ibu-ibu sekalian, dan lain sebagainya ibu sekalian. Di antaranya isinya duit banyak, ibu sekalian. Orangnya di penjara, ibu sekalian. Duit segitu banyaknya, ibu sekalian, 900 miliar, ibu sekalian, nggak dipakai, ibu sekalian. Bayangin 900 miliar. Kita ngebayanginnya aja bingung, ibu sekalian, seberapa itu. Tapi segitu banyaknya nggak dinikmati. Ibu-ibu sekalian, itulah dunia, ibu sekalian. Dikumpulin, terus ditinggal, ibu-ibu sekalian. Kemudian amalnya buruk, dapat siksa kubur. Kalau udah dapat siksa kubur, nantinya ke neraka, ibu sekalian. Nauzubillah, ibu sekalian. Nah, majelis taklim itu tujuannya selalu mengingatkan, ibu-ibu sekalian, selalu mengingatkan bahwa tujuan di dunia itu adalah untuk akhirat, ibu sekalian. Kita lupa, diingatkan lagi di majelis taklim. Kita lupa, diingatkan lagi, ibu sekalian. Dan kita semua juga saling mengingatkan, ibu-ibu sekalian. Yang saat ini di dunia ditutup-tutupi, Allah berkehendak untuk dibongkar, itu bisa, ibu-ibu sekalian. Kalau di akhirat udah jelas, semua nanti diperlihatkan, ibu sekalian. Semua nanti diperlihatkan keburukan-keburukan manusia yang selama di dunia ditutup-tutupi, itu di akhirat dibongkar, ibu-ibu sekalian. Tapi di dunia juga, ibu sekalian, kalau Allah menghendaki itu terjadi, ibu-ibu sekalian. Jadi serapih-rapihnya menyimpan bangkai akan tercium juga, ibu-ibu sekalian. Maka kita di dunia ini mendingan apa adanya, ibu sekalian. Nggak mampu, ya jangan sok mampu, ibu sekalian. Jangan apa aja dibeli, kemudian bayarnya susah, ibu sekalian. Kita ini hidup apa adanya, ibu sekalian. Ini nggak kebeli, jangan beli. Ini nggak kebeli, ngutang. Ini nggak kebeli, ngutang. Akhirnya banyak, ibu sekalian, akhirnya merepotkan diri sendiri. Kita hidup di dunia apa adanya, maka akan tenang, ibu sekalian. Maka hidup kita ini akan tenang kalau kita ini apa adanya, ibu-ibu sekalian. Inilah yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan inilah yang terbaik untuk kita, ibu sekalian. Yang penting kita tidak melupakan akhirat. Insya Allah kita akan selamat, ibu-ibu sekalian. Kata Nabi, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kematian itu nasihat buat kita, ibu-ibu sekalian. Rasul menjelaskan nasihat itu ada dua. Ada an-nasihatun natiq, nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nasihat yang bisa bicara. Artinya bisa bicara adalah bisa kita renungkan. Dan ada nasihat yang diam, ibu-ibu sekalian. Nasihatus somit, nasihat yang diam, yaitu kematian, ibu-ibu sekalian. Dan kematian, kata Rasul, cukuplah orang yang beriman itu nasihat kematian itu sebagai nasihat. Jadi kalau ada orang meninggal, di samping kita mensolatkan, di samping kita melayat, kemudian menguburkan, itu juga jadikan nasihat buat kita. Sekarang saudara kita yang sedang kita urus, nanti suatu saat kita yang sedang diurus oleh orang, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bekal apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Nah, kita jadikan itu nasihat, ibu-ibu sekalian.
Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Yang sakit mati, yang sehat juga bisa mati, ibu-ibu sekalian. Yang kaya mati, yang miskin mati, ibu-ibu sekalian. Yang kecelakaan di jalan raya bisa mati, yang tiduran di rumah saja juga bisa mati, ibu-ibu sekalian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan balasan-balasan kalian pada hari kiamat. Jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan disempurnakan pada hari kiamat, ibu sekalian. Orang yang berbuat kebaikan lalu dibalas di dunia itu balasannya kecil, nanti disempurnakan oleh Allah di akhirat nanti berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat keburukan lalu mendapat balasan di dunia, bisa penjara, bisa cemoohan orang, itu balasannya kecil. Nanti di akhirat dia sempurna balasan keburukannya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja bisa terjadi ada orang yang di dunia bebas sampai mati kemudian tidak terkena balasan dunia, itu bisa terjadi, tapi akhirat tidak akan mungkin lolos, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang membunuh kemudian di pengadilan dunia bebas, belum tentu di akhirat, belum tentu bebas di dunia, ibu sekalian. Bisa tahun depan kalau Allah mau bongkar, itu bisa terjadi, ibu sekalian. Apalagi ada orang yang kita zolim kepada orang biasa aja, itu Allah kasih hukuman, ibu sekalian. Ada orang biasa kemudian kita zolimi, itu pasti Allah kasih hukuman. Apalagi yang dizolimi adalah zuriyah Rasul, Habib, orang yang dekat dengan Rasul, ulama, keturunan Rasulullah. Itu balasannya insya Allah kontan di dunia, ibu-ibu sekalian, apalagi nanti di akhirat, ibu-ibu sekalian. Jadi polisi sekarang sedang saling serang, ibu-ibu sekalian, saling menerkam. Itu mubahalah Habib Rizik, ibu-ibu sekalian. Habib Rizik di persidangan itu berdoa, ibu-ibu sekalian. Orang yang membunuh 6 laskar secara keji dan sadis, mudah-mudahan Allah berikan balasannya, ibu-ibu sekalian. Nah itu insya Allah balasannya di dunia, ibu sekalian, lebih-lebih di akhirat jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, ibu sekalian, orang yang berbuat zalim akan diberikan balasan di dunia maupun di akhirat. Kalau balasan dunia itu tidak seberapa, ibu sekalian. Dan bahkan ada orang baik, Bu, ada orang baik tapi difitnah, dicaci maki terus menerus, itu ada. Nah itu di dunia, ibu sekalian. Nanti di akhirat dia akan merasakan kenikmatan surga, ibu sekalian. Karena balasan dunia, baik kebaikan maupun keburukan, tidak sempurna, ibu sekalian. Jadi misalkan ada orang baik kemudian dapat balasannya buruk, nah ini dunia, ibu sekalian. Itu bisa terjadi. Setiap kita sabar jadi pahala baru, setiap kita terima dengan ikhlas jadi pahala baru, ibu sekalian, yang nanti kita petik di akhirat nanti, ibu-ibu sekalian. Jadi kita akan mendapatkan balasan yang sempurna itu di akhirat, ibu sekalian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, ibu-ibu sekalian. Sungguh dia telah bahagia, telah berhasil.
Jadi di dalam ayat ini Ibu sekalian, orang yang sukses itu orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belum sukses ibu-ibu sekalian. Dengan kata lain yang lebih mudah, orang sukses itu kalau akhir hayatnya husnul khotimah ibu-ibu sekalian. Jadi kalau orang akhir hayatnya husnul khotimah, itu sukses ibu-ibu sekalian, dunia akhirat ibu-ibu sekalian. Di dunia dia dikenang namanya baik, kemudian di akhirat dia akan mendapatkan nikmat kubur dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini belum sukses, dan kita juga nggak boleh ngatain orang yang lagi maksiat kemudian kita cela. Bisa jadi berbalik ibu-ibu sekalian, karena kita masih di dunia ibu sekalian, kita mencela orang yang bermaksiat misalkan, kemudian kita merasa udah sholat, udah hebat, kemudian Allah balik ibu sekalian, itu sangat bisa ibu sekalian, karena kita masih di dunia ibu sekalian. Jadi kita yang sudah taat, rutin hadir di majelis taklim, kemudian sholat 5 waktu, belum sukses. Orang yang masih bermaksiat juga belum sukses, bisa juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya bisa mungkin ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita harus berusaha akhir hayat kita husnul khotimah ibu-ibu sekalian. Husnul khotimah itu misalkan lagi sholat meninggal dunia ibu sekalian, lagi baca Quran meninggal dunia, itu namanya husnul khotimah. Kalau lawannya su'ul khotimah ibu sekalian, lagi mabok mati ibu sekalian, itu namanya su'ul khotimah. Lagi main judi mati, itu namanya su'ul khotimah ibu sekalian. Lagi berzina na'udzubillah mati, itu namanya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik ibu sekalian. Jadi orang yang husnul khotimah dia akan bahagia, dia akan sukses, dan orang yang su'ul khotimah na'udzubillah masuk nerakanya Allah, na'udzubillah ibu sekalian. Maka kita berdoa, ulama mengajarkan sebuah doa, kita juga mungkin sudah hafal, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Nah itu kita sering baca ibu sekalian, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu kita baca ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berdoa, kita juga harus berusaha ibu-ibu sekalian. Imam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah itu menjelaskan ibu-ibu sekalian, menjelaskan beberapa orang yang menjadikan penyebabnya su'ul khotimah ibu-ibu sekalian. Al-Habib berkata, allazina yatahawanuna lis-sholatil mafruḍah. Orang yang su'ul khotimah biasanya adalah orang-orang yang meremehkan sholat yang diwajibkan oleh Allah atau sholat 5 waktu ibu sekalian. Jadi orang yang su'ul khotimah biasanya dia itu lalai terhadap sholat 5 waktu ibu sekalian, meremehkan sholat 5 waktu. Nah ini kita jangan sampai ibu sekalian, udah waktunya sholat, azan berkumandang, ntar aja, sinetron lagi seru-serunya nih, akhirnya ntar aja ibu sekalian. Ntar aja namanya meremehkan ibu sekalian, meremehkan ibu sekalian. Kemudian kita langsung ibu sekalian langsung bergegas melaksanakan sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, dia mengokohkan agama. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia merobohkan agama.
agamanya roboh, berarti dia tidak punya kekuatan. Kekuatan itu kekuatan batin. Kalau tenaga mungkin punya, tapi kekuatan batin itu gak punya. Mudah rapuh, ada masalah mudah pusing. Kekuatan agamanya gak ada, ibu sekalian. Dan itu dibangun dari sholat, ibu-ibu sekalian. Nah, sholat itu tepat waktu, kemudian kita usahakan khusyuk di dalam sholat. Insya Allah orang yang sholatnya beres, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita usahakan sholat itu tidak kita remehkan, ibu-ibu sekalian. Ada jalan-jalan, kita pikir nanti sholatnya di mana nih. Jangan mikir gimana ntar aja. Kalau gimana ntar aja, pada nggak sholat biasanya, ibu sekalian. Dipikir dulu. Yang nggak mikirin sholat, nggak usah ikut, ibu sekalian. Mendingan kita nggak usah ikut jalan-jalan yang jalan-jalannya nggak mikirin sholat, ibu sekalian. Tapi tahu nanti rencananya sholat di sini atau nanti di sini. Nah itu jelas, ibu-ibu sekalian. Dengan demikian kita bukan orang yang meremehkan sholat, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Al-Habib, alladzina yatahawanuna az-zakatal wajibah. Orang yang su'ul khotimah juga biasanya dia itu tidak membayar zakat. Jadi tidak membayar zakat penyebab su'ul khotimah, ibu sekalian. Zakat itu kotoran harta, ibu sekalian, harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, maka kotoran itu akan menyebabkan harta-harta kita yang lain pun ikut kotor, ibu sekalian. Zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang membersihkan jiwa, ibu-ibu sekalian. Dibayarnya pokoknya sebelum sholat Idul Fitri. Itu batasan terakhir sebelum sholat Idul Fitri. Mau dibayar awal Ramadan boleh, mau dibayar pertengahan Ramadan boleh, mau dibayar malam takbiran boleh. Pokoknya sebelum sholat Idul Fitri dia sempat bayar, maka dia menunaikan zakat fitrah, ibu sekalian. Sholat Idul Fitri sudah mulai, lalu dia belum bayar zakat fitrah, dia sudah berdosa, ibu sekalian. Kalau dia bayar, boleh sebagai taubat, ibu sekalian. Namanya sodakoh, ibu sekalian. Nah begitu kurang lebih, ibu sekalian. Jadi kemudian ada lagi yang disebut dengan zakat mal. Nah zakat mal itu kaitannya dengan orang yang berharta, ibu sekalian. Orang yang punya gaji, orang yang punya usaha, orang yang punya bisnis, ibu sekalian. Itu jangan lupa zakat malnya. Zakat mal itu sebenarnya dihitungnya per tahun, ibu sekalian. Tapi per tahun biasanya duitnya udah pada habis, maka jadikan per bulan juga boleh. Maka biar nggak bingung lagi, tiap ada penghasilan keluarkan, niatkan zakat 2,5%, udah beres, ibu sekalian. Ada penghasilan 2,5%, ada penghasilan 2,5%, niat zakat, udah selesai, ibu sekalian. Nanti Allah ngitungnya per tahun, terserah Allah, ibu sekalian. Kita mampunya dengan cara itu, ibu sekalian. Yang bagus memang per tahun, ibu sekalian. Tapi kalau per tahun kita bisa lupa tadi hitungannya gimana. Jangankan ngitung setahun, ibu sekalian, ngitung seminggu juga uang udah berantakan, ibu sekalian. Maka tiap penghasilan 2,5% niat zakat, beres. Kan belum nisab, ya udah nggak apa-apa, belum nisab, niatin zakat. Nanti kalau ternyata belum nisab, Allah hitung tuh jadi sedekah. Tapi kalau ternyata sudah nisab, kita niatnya sedekah, masih tetap belum zakat, ibu sekalian. Jadi tiap punya penghasilan 2,5% niat zakat, beres, ibu sekalian. Maka urusan kita beres tentang zakat ini, ibu sekalian. Jadi ada zakat mal, ada zakat fitrah, ibu sekalian. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Orang beriman yang dipikir itu perintah Allah dulu. Jangan punya duit mikirnya jalan-jalan dulu. Jangan punya duit mikirnya rekreasi dulu, makan enak dulu. Lalu yang wajib-wajibnya lupa. Nauzubillah min dzalik, ibu sekalian. Yang
punya duit, yang penting perintah Allah tunaikan, selebihnya ada sisa baru jalan-jalan boleh, baru makan enak juga tidak dilarang ibu-ibu sekalian. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, yang menyebabkan su'ul khotimah adalah allazina yatatabbi'una auratal muslimin, orang-orang yang suka mencari-cari aib orang-orang Islam lain ibu-ibu sekalian, orang-orang yang suka mencari-cari keburukan-keburukan orang lain, orang yang suka ghibah ibu-ibu sekalian, itu juga termasuk mencari-cari keburukan orang lain ibu-ibu sekalian. Sekarang sudah seolah-olah jadi biasa, padahal itu nggak boleh ibu sekalian. Ini ada beritanya, share, main share aja. Kita mikir dulu ibu sekalian, ini boleh nggak di share menurut agama ibu sekalian? Ini pantas apa enggak? Ini aib orang, lalu kemudian kita bongkar. Nah itu sama dengan membicarakan keburukan orang lain lewat media ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kita pikirkan dulu ini. Nah, kalau ini kita share berarti keburukan orang lain kita bicarakan lewat media ibu sekalian, lewat WA ibu sekalian. Ya, jadi itu suatu dosa juga ibu sekalian. Nah, itu kalau benar, kalau nggak benar jadi fitnah ibu sekalian. Jadi ghibah keburukan orang lain itu ibu sekalian, kalau dibicarakan ternyata benar, hukumnya ghibah, berdosa. Dan kalau tidak benar, peristiwa ini nggak benar, di-share, jadi fitnah ibu sekalian. Fitnah itu lebih bahaya lagi ibu sekalian. Nah, jadi kita jangan asal share ibu sekalian. Jadi jangan asal share, tapi kita perhatikan dulu. Oh, ini maslahat buat kaum muslimin, share silahkan. Nah, ini kurang penting, udah tahan sampai ke kita, berhenti sampai di kita ibu sekalian. Ya, berita berhenti sampai di kita, maka insya Allah kita akan selamat ibu sekalian. Karena penyebab su'ul khotimah orang-orang yang mencari-cari keburukan orang lain ibu sekalian. Sama seperti gubernur kita ibu sekalian, lagi dicari keburukannya ibu sekalian. Dengan kata lain lagi dikriminalisasi ibu sekalian. Dia dipanggil KPK menjadi saksi untuk Formula E. Kita bayangkan Formula E bu, Formula E itu sukses luar biasa ibu sekalian, sukses luar biasa. Kemudian tidak didukung oleh BUMN. BUMN itu tidak mengeluarkan sepeser pun untuk Formula E. BUMN itu badan usaha milik negara. Artinya secara hitung-hitungan Formula E itu nggak punya duit karena nggak didukung oleh negara, tapi bisa sukses ibu sekalian. Kalau dipikir secara logika aja, duitnya kurang bisa sukses. Nah, kurang lebih seperti itu ibu sekalian. Jelas ini kriminalisasi. Yang harus diusut tuh BUMN-nya. Kenapa nggak punya duit? Kenapa BUMN rugi melulu? Pasti banyak yang korupsi. Nah, itu yang harus diperiksa ibu sekalian. Kurang lebih begitu ibu sekalian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu keadaan negeri ini ibu sekalian. Yang baik dicari-cari keburukannya terus. Nah, yang jelas-jelas buruk ibu sekalian berusaha ditutup-tutupi. Nah, ini negeri kita sedang seperti ini ibu sekalian. Nah, jangan sampai di 2024 salah milih pemimpin ibu-ibu sekalian. Ya, luar biasa ibu sekalian. Kondisi sekarang ini sudah luar biasa ibu sekalian. Sekarang ini kan yang lagi rame BBM naik ibu sekalian. BBM naik, minyak dunia lagi turun. Minyak dunia lagi turun, otomatis dampaknya BBM turun. Nah, ini BBM malah naik pada saat minyak dunia turun, itu lebih nggak masuk akal ibu sekalian. Dan yang naik ibu sekalian, yang dulu nangis-nangis bu, nangis-nangis waktu zaman SBY, nangis-nangis sedih, bercucuran air mata, walk out dari DPR, ya seolah-olah pembela rakyat ibu-ibu sekalian. Nah itu sekarang gerombolannya yang naikin BBM sekarang ibu-ibu sekalian.
Jadi memang lagi ruwet, negara ini lagi ruwet. Kalau dipikir ya pusing ibu sekalian. Jadi jangan dipikir ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu ibu sekalian. Ya, negara ini. Ya, jadi urusan kita mah beramal soleh aja ibu sekalian. Sholat yang benar, hadir di majelis taklim, kemudian kewajiban-kewajiban Allah dipenuhi. Nanti insya Allah kita bertakwa, Allah rubah negeri ini menjadi baik, itu bisa ibu sekalian. Kalau penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang menyebabkan su'ul khotimah adalah alladzina yanqusunal mikyala wal mizan, orang-orang yang gemar mengurangi takaran dan timbangan ketika berjual beli. Nah, orang-orang yang berjual beli kemudian mengurangi takaran dan timbangan, itulah penyebab su'ul khotimah. Hati-hati jangan sampai kita menjadi orang-orang yang su'ul khotimah. Kita berusaha untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa ansimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bis-su'. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunyawiyati wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.